Jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, selamat hari Minggu, selamat beribadah kepada Tuhan. Hari ini kita akan berbakti di rumah saja, ada juga yang di gereja. Kita akan persiapkan hati kita dengan berdoa, menyerahkan diri, mengaku dosa kita, mohon Tuhan ampun. Tuhan pimpin kita, berkati kita, beribadah memuliakan namanya. Mari kita berdoa dalam hati, kita mengambil saat teduh. Amin. Jemaat, mari kita berdiri, kita akan membuka kebaktian kita pagi ini. Pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Anak-anak cucu akan beribadah kepadanya dan akan menceritakan tentang Tuhan kepada angkatan yang akan datang. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam, kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita sungguh bersyukur untuk perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib dalam hidup kita. Dialah Allah yang besar, dialah Allah kita. Mari kita menaikkan syukur kita kepada Dia. Sungguh besar Kau Allahku. KPPK nomor 14. Bila kulihat bintang gemerlapan dan bunyi guru riuh ku dengar, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Maka jiwaku pun
Mari kita berdoa. Di hadapan-Mu ya Allah, kami menaikkan sembah sujud kami. Kami sungguh bersyukur untuk setiap perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib dalam kehidupan kami. Kalau kami boleh ada sampai hari ini, semua karena anugerah Tuhan. Kami bersyukur untuk ibadah online yang boleh kami nikmati saat ini. Kami berdoa kiranya Tuhan berkenan menyertai agar ibadah ini boleh berjalan dengan baik dan nama Tuhan saja yang kami puji dan kami muliakan. Ya Bapa, kami sadar kami adalah manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Kadang kami melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Karena itu saat ini dengan penuh kerendahan hati kami datang mengakui setiap kesalahan kami kepadamu ya Tuhan. Kami percaya Engkau adalah Allah yang setia dan adil, yang mengampuni setiap kesalahan dan dosa kami. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan, mengingat begitu besar kasih Allah bagi kami, yang telah mengorbankan anak-Mu yang tunggal, yaitu Yesus Kristus yang telah mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kami. Kami percaya hanya oleh iman kami diselamatkan. Kami bersyukur Tuhan untuk anugerah keselamatan yang boleh kami terima. Dan kami menyerahkan ibadah kami di saat ini, kiranya boleh jadi hanya di dalam pertolongan dan kasih Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu silakan duduk. Mari kita bersyukur, memuji Tuhan dengan menyanyikan lagu Bersyukurlah. Bapak Ibu, mari kita menyanyikan pujian ini sambil bertepuk tangan. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Mari kita nyanyikan pujian ini sekali lagi. Datanglah ke bait-Nya. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, saya silahkan untuk berdiri. Dalam persekutuan orang percaya di segala tempat,
dan sepanjang segala abad, marilah kita mengaku iman kita, yaitu pengakuan iman rasuli dengan berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu silakan duduk. Mari saat ini kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang pada kesempatan ini akan disampaikan oleh Evangelis Heri Iskowanto. Mazmur 139 ayat 23 dan 24 berkata, "Selidikilah aku ya Allah dan kenalah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal." Mari kita menyanyikan pujian, "Selidiki Aku." Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Salam sejahtera saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Puji Tuhan, kita diberi kesempatan di tengah-tengah pandemi ini, masih kita bisa datang kepada Tuhan di dalam ibadah. Dan kita bersyukur kesempatan ini kita akan membaca, merenungkan firman Tuhan. Pada hari ini, firman Tuhan yang akan kita baca, kita renungkan, terdapat di dalam kitab Kejadian, pasal 1, ayat 18 sampai 25, dan kitab Ulangan, pasal 6. Tetapi di dalam pembacaan kita, saya akan baca ayat 1 dan 2. Mari kita membuka firman Tuhan
Dan sebelum kita membaca, merenungkan, kita berdoa terlebih dahulu. Ya Tuhan, Allah yang empunya firman, kami siap untuk membaca, merenungkan, dan melakukan firman-Mu. Terangilah hati kami, berikan kami hikmat, berikan kami kekuatan oleh Allah Roh Kudus untuk kami melakukannya. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kejadian pasal 2, demikian firman Tuhan. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang, hutan dan segala burung di udara, dibawanyalah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya, dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri, ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Ulangan pasal 6, ayat 1 dan 2, inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya. Supaya seumur hidupmu, engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu, dan supaya lanjut umurmu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam percakapan, dalam waktu yang panjang, sharing dengan banyak keluarga, saya mendengar suami istri, pasangan-pasangan yang menceritakan latar belakang mereka, mengapa mereka menikah. Ada yang mengatakan bahwa mereka menikah karena dijodohkan. Ada juga yang mengatakan bahwa pernikahan mereka karena terpaksa. Ada yang mengatakan juga bahwa pernikahan mereka adalah pernikahan yang tidak direncanakan. Saya juga pernah mendengar
bahwa ada yang mengatakan pernikahan mereka karena dijodohkan oleh hansip. Dan banyak lain alasan-alasan mereka mengapa mereka menikah. Saudara, dari pengakuan-pengakuan tersebut nampak terbersit adanya keraguan, ketidakyakinan, penolakan terhadap pasangannya, karena itu sesuatu yang bukan pilihannya. Tetapi pada hari ini firman Tuhan mengatakan bahwa di dalam Kejadian pasal 2 yang kita baca tadi, kita diingatkan, kita diberitahu bahwa pada dasarnya pernikahan terjadi dan keluarga terbentuk karena Allah yang merencanakan, karena Allah yang merancangkan, saudara. Inisiator dan inisiatif pertama dalam pernikahan dan terbentuknya keluarga adalah Tuhan. Memang kita merencanakan pernikahan kita. Memang kita mau menikah. Tetapi sesungguhnya yang merancang pernikahan dan keluarga itu adalah Allah sendiri, saudara. Nah, bagaimana Bapak, Ibu, suami istri dapat bertemu dengan pasangan masing-masing? Apakah karena dijodohkan? Apakah karena terpaksa? Atau pilihan sendiri? Itu semua adalah karena Tuhan yang mempertemukan kita. Karena Tuhan yang mempertemukan Bapak dan Ibu. Sadarilah dan ketahuilah bahwa semua terjadi karena Tuhan yang menciptakan pasangan kita. Pasangan kita diciptakan, disediakan oleh Tuhan. Dan pasangan itu dibawa kepada kita. Sehingga kita bisa menemukan dan berkata, inilah dia jodohku. Adam disediakan untuk Hawa. Dan Hawa diciptakan dan dibawa kepada Adam. Jadi apapun alasannya, pasangan kita adalah dari Tuhan, saudara. Tuhan yang sediakan untuk kita. Adapun cara Tuhan mempertemukan kita dengan pasangan kita, tiap-tiap orang, tiap pasangan berbeda, saudara. Pernikahan dan membangun keluarga tidak berhenti dan tidak selesai pada saat pemberkatan pendeta di gereja. Pemberkatan oleh pendeta adalah awal dari perjalanan panjang sebuah keluarga. Justru disinilah yang penting, saudara. Bagaimana kita membangun pernikahan kita, bagaimana kita membangun keluarga kita, itu yang harus kita perhatikan. Dan ini adalah masa-masa yang panjang, saudara. Ketika saya mempersiapkan khotbah ini, saya teringat pertemuan saya dengan seorang bapak. Seperti keinginan bapak-bapak yang lain, mungkin juga keinginan kita. Bapak ini ingin sekali keluarganya seperti yang digambarkan oleh Alkitab. Ia ingin menjadi seorang suami, seorang bapak yang mengasihi istri dan anak-anaknya. Ia rindu istrinya juga mengasihi dan tunduk kepadanya sebagai kepala keluarga. Dan ia rindu juga anak-anaknya menjadi anak-anak yang taat. Oleh sebab itu, bapak ini, suami ini menghadiri lebih banyak
seminar-seminar pernikahan, dan ia membaca banyak buku untuk mempelajari bagaimana prinsip-prinsip Alkitab tentang membangun keluarga yang ideal, seperti yang Alkitab gambarkan. Namun, walaupun hal-hal itu penting, tanpa satu kesadaran untuk bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, Sang inisiator dan yang merencanakan pernikahan, maka semua usaha baik itu yang kita lakukan tidak akan berguna. Karena sebagaimana firman Tuhan katakan di dalam Mazmur 127 ayat 1 mengatakan, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Kita boleh saja membaca buku-buku keluarga. Kita boleh saja mengikuti seminar-seminar ataupun yang sejenisnya. Tetapi kalau tidak bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, semua usaha itu tidak akan banyak menolong kita. Saudara, banyak orang dapat membangun bangunan rumahnya dengan kokoh, tetapi ia gagal membangun rumahnya dengan kokoh, justru kerapuhan yang dia bangun. Banyak orang yang membangun rumah dengan megah, sangat bagus sekali, tetapi ia gagal membangun kemegahan rumah tangganya. Banyak orang dapat menata dengan apik, menata dengan indah ruangan rumahnya, tetapi tidak dapat menata keluarganya, justru berantakan. Banyak orang yang dapat mengisi rumahnya dengan barang-barang yang indah, yang mahal, tetapi gagal mengisi hati penghuni rumah itu. Justru terjadi saling curiga, saling menyakiti, dan lain-lainnya. Banyak orang dapat membuat ruangan rumahnya menjadi sejuk. Dia pasang AC supaya sejuk. Tetapi gagal menciptakan kesejukan dan ketentraman keluarganya. Tidak ada ketenangan, kedamaian. Nah, kita diingatkan oleh firman Tuhan di dalam Mazmur 127 ayat 1 dan 2 yang mengingatkan kita sebagai orang-orang percaya untuk kita membangun rumah tangga kita, membangun keluarga kita bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus menegaskan di dalam Yohanes pasal 15 ayat 5 bahwa di luar Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa, termasuk di dalamnya, dalam hal membangun keluarga kita. Saya memperhatikan ada banyak pasangan-pasangan. Ketika mereka akan menikah, akan membangun keluarga, mereka rajin mengikuti bimbingan pranikah. Setia sekali ke gereja, mencari Tuhan. Setelah pemberkatan dalam awal-awal tahun rumah tangga mereka, kelihatan rajin, setia ke gereja. Tetapi beberapa tahun kemudian, mulai menghilang dan menghilang. Firman Tuhan mengingatkan bahwa di luar Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Tanpa Tuhan kita tidak bisa membangun keluarga kita. Dan takut akan Tuhan adalah inti dari kita membangun rumah tangga kita.
Takut akan Tuhan merupakan inti membangun rumah tangga yang kokoh dan yang ideal Tuhan. Dan takut akan Tuhan meliputi seluruh aspek kehidupan pribadi dan kehidupan di dalam rumah tangga kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam Ulangan pasal 6 dikatakan, inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya. Saudara, takut akan Tuhan adalah perintah dan ketetapan dari Tuhan. Ketetapan itu diberikan kepada umat Israel dan kepada kita, gerejanya pada zaman sekarang ini. Umat Israel di dalam perjalanan mereka ke tanah Kanaan banyak menghadapi tantangan dan cobaan. Penyembahan berhala yang begitu marak di sekitar bangsa Israel. Gaya hidup bangsa-bangsa di sekitarnya terbuka bagi mereka. Budaya suku-suku bangsa lain yang sangat bertentangan dengan firman Tuhan itu menjadi godaan dan tantangan bagi umat Israel. Takut akan Tuhan merupakan kunci di mana umat Israel dapat menghadapi dan bertahan dari tantangan dan godaan tersebut. Keluarga Kristen pada zaman sekarang juga menghadapi tantangan untuk tetap menjaga nilai-nilai kebenaran firman Tuhan di tengah-tengah perubahan budaya dan gaya hidup modern saat ini. Kuatnya arus perubahan budaya, gaya hidup tanpa terasa mulai menggoncang nilai-nilai dan tujuan keluarga yang ditetapkan oleh Allah dari mulanya. Saudara, saya pernah melihat satu tayangan di televisi. Seorang remaja didapati di dalam tasnya alat-alat kontrasepsi. Dan dia mengatakan ketika ditanya, mengapa kamu membawa hal-hal seperti ini? Dia katakan, ya untuk berjaga-jaga saja, supaya tidak terjadi apa-apa dengan diri saya, katanya. Nah, nampaknya remaja ini menganut satu pandangan bahwa dia bebas melakukan hubungan seks, yang penting tidak terjadi apa-apa. Saudara, pandangan relativisme yang berkembang di masyarakat dalam zaman modern akhir-akhir ini, sekali lagi secara perlahan mulai masuk ke dalam keluarga Kristen. Pandangan ini mengatakan bahwa di dunia ini tidak ada hal-hal yang absolut, termasuk nilai kebenaran firman Tuhan. Hal ini menjadi ancaman serius terhadap iman Kristen, terutama pada keluarga-keluarga Kristen. Bagaimana di zaman sekarang nilai-nilai Kristiani bisa ditegakkan? Keluarga Kristen dituntut bukan hanya untuk memiliki standar yang berbeda dengan dunia, tetapi lebih daripada itu, bahwa keluarga Kristen dituntut untuk memiliki standar yang tinggi, yaitu berdasarkan firman Tuhan, di mana kebenarannya adalah mutlak, karena itu adalah firman Tuhan. Nah, bagaimana takut akan Tuhan dipraktekkan dalam keluarga-keluarga Kristen? Dapat kita lihat, saudara, di dalam konteks pasal 6 dari kitab Ulangan ini. Mari kita perhatikan, saudara. Yang pertama, Ulangan pasal 6
ayat 7. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya. Ayat 17. Haruslah kamu berpegang kepada perintah, peringatan, dan ketetapan Tuhan. Ayat 18. Haruslah engkau melakukan apa yang benar dan baik di mata Tuhan. Bukan hanya membicarakan, mengajarkan, tetapi berpegang teguh dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana keluarga ini menerapkan prinsip-prinsip firman Tuhan Allah di dalam keluarga akan menolong kita untuk menghadapi tantangan-tantangan di era milenial ini. Ingatlah bahwa Allah ingin kita hidup bahagia dan juga memiliki keluarga yang berbahagia. Saudara, sangat perlu sekali membaca, menghafal, mengingat, dan menerapkan firman Tuhan. Yang kedua, Ulangan pasal 6 ayat 12. Maka berhati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Seisi rumah tidak melupakan kebaikan Tuhan yang telah menyelamatkan dan yang memberkati keluarga kita. Dalam keluarga ini penuh dengan ucapan syukur, puji-pujian kepada Tuhan, dan mengakui keterlibatan Tuhan dalam semua segi kehidupan keluarga. Jadi selalu mengingat kebaikan Tuhan. Yang ketiga, ayat 13. Engkau harus takut akan Tuhan Allahmu. Kepada Dia haruslah engkau beribadah. Yang ketiga, engkau harus takut akan Tuhan. Hanya kepada Tuhan kita beribadah. Menjalin persekutuan yang erat dengan Tuhan. Hal ini dapat dinyatakan dengan cara kita beribadah secara teratur kepada Tuhan. Beribadah di gereja maupun di dalam rumah tangga kita. Seperti pengakuan yang kita nyatakan dari setiap awal ibadah kita yang mengatakan, aku dan seisi rumahku, kami beribadah kepada Tuhan. Jadi seisi rumah tangga hanya beribadah kepada Tuhan. Yang keempat, Ulangan pasal 6 ayat 14. Janganlah kamu mengikuti Allah lain, hanya percaya dan bersandar kepada Tuhan saja. Nah, dalam keadaan apapun, sesulit apapun saudara, tetap percaya dan bersandar kepada Tuhan. Karena Dia adalah Allah yang hidup, Allah yang mengetahui dan yang mengendalikan alam semesta ini. Kita tidak bersandar kepada yang lain. Dan kita tidak bersandar kepada Tuhan-Tuhan yang lain, saudara. Di dalam menghadapi pergumulan hidup, hanya mencari dan datang minta pertolongan kepada Tuhan saja. Yang kelima, Ulangan pasal 6 ayat 15. Sebab Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu di tengah-tengahmu, supaya jangan bangkit murka Tuhan Allahmu terhadap engkau, sehingga Ia memunahkan engkau dari muka bumi. Janganlah kamu mencobai Tuhan Allahmu. Percaya kepada kuasa dan kebenaran firman Tuhan. Tidak meragukan firman Tuhan dengan cara mencobai Tuhan. Seberapa banyak di antara kita pada zaman sekarang ini
masih betul-betul mempercayai kebenaran firman Tuhan secara mutlak, saudara. Ketika firman Tuhan katakan, jangan kamu khawatir, jangan kamu takut, Tuhan akan pelihara engkau. Apa kita betul-betul percaya dengan firman Tuhan itu? Di tengah situasi yang sulit seperti sekarang. Saudara, ada janji Tuhan bagi kita yang takut akan Tuhan. Ada janji berkat yang Tuhan berikan bagi kita, keluarga yang takut akan Tuhan. Ayat 2 mengatakan, supaya seumur hidupmu, engkau dan anak-anakmu, anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu, dan berpegang segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu, dan supaya lanjut umurmu. Supaya rumah tangga kita langgeng, saudara. Supaya rumah tangga kita berumur panjang. Dan ayat 24 mengatakan, Tuhan Allah kita memerintahkan kepada kita untuk melakukan segala ketetapan itu. Dan untuk takut akan Tuhan Allah kita. Supaya senantiasa baik keadaan kita. Bukan hanya langgeng umur panjang, tetapi supaya baik keadaan keluarga kita. Itu janji Tuhan, saudara. Kepada keluarga-keluarga yang takut akan Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mengakhiri khotbah ini, saya mengajak kita untuk memahami satu ungkapan yang mengatakan, semua bermula dari rumah. Semua bermula dari rumah. Sebelum kita menjadi terang dan garam dunia, Tuhan mau sinarilah, terangilah, garamilah terlebih dahulu keluargamu. Sebelum kita melayani orang-orang di luar sana, Tuhan mau layanilah terlebih dahulu keluarga kita. Sebelum kita memberitakan firman kepada orang-orang terhilang di luar sana, Tuhan mau beritakanlah dan ajarkanlah firman itu terlebih dahulu di dalam keluarga kita. Sebelum kita berbagi kasih dengan orang-orang di luar sana, Tuhan mau kita berbagi kasih, berbagi hidup terlebih dahulu dengan keluarga kita. Dan untuk diskusi kita di dalam ibadah persekutuan rayon ataupun di rumah, ada 2 pertanyaan yang boleh kita pikirkan, kita renungkan. Mengapa kita sebagai keluarga Kristen harus takut akan Tuhan? Yang kedua, bagaimana kita, masing-masing kita sebagai anggota keluarga, dapat mempraktekkan takut akan Tuhan, baik di tengah-tengah keluarga kita, maupun di tengah-tengah masyarakat di mana kita berada. Kiranya Tuhan memberkati kita. Kita berdoa untuk firman Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Sekali lagi kami bersyukur. Roh Kudus berikan kami kekuatan, hikmat, untuk kami boleh melakukannya, menerapkan takut akan Tuhan di dalam kehidupan pribadi dan di dalam rumah tangga kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Demi nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Saudara, mari kita menaikkan pujian sebagai respon kita bersama keluargaku. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Yesus, bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Gelombang badai hidup coba menghalangi, namun kuasa Tuhan buka jalan kami. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala Sidang untuk menyampaikan doa syafaat sampai menutup kita dalam ibadah. Bapak Ibu jemaat, mari kita berdoa. Tuhan, kami berdoa dan serahkan diri kami di dalam tangan Tuhan. Allah yang berdaulat, Allah yang berkuasa atas hidup kami, pribadi, keluarga, juga kehidupan kami sebagai jemaat Tuhan dan warga Kota Jayapura. Kami syukur memuji Tuhan, Allah yang hidup, memberkati hidup kami hari demi hari. Kami bersyukur untuk kesukaan dan kekuatan tengah-tengah kesukaran kami menghadapi tantangan hidup yang tidak mudah. Demi COVID yang kami lewati, kami mohon Tuhan terus berkati. Kami bersyukur berapa saudara dipulihkan oleh Tuhan, sembuhkan, dikuatkan. Berapa saudara yang terpapar dalam proses pemulihan, kami mohon berkat-Mu atas segala usaha yang dilakukan, mereka dipulihkan, diberkati oleh Tuhan. Kami menyerahkan juga untuk Bapak, Mama, Oma, Opa yang sudah lanjut usia bersama kami di tengah jemaat kami dengan segala kondisi mereka yang juga rawan untuk terpapar virus corona ini. Kami mohon Tuhan perlindungan dan berkat-Mu, pemulihan, kuatan, dan kesehatan dari-Mu. Bekerja dalam kami, memimpin, menolong kami. Kami juga menyerahkan ke dalam tangan-Mu seluruh petugas kesehatan, para pelayan, melayani sebagai dokter, perawat, menteri, ahli gizi, dokter gigi. Tuhan berkati hidup dan pelayanan yang mereka persembahkan dengan segala resiko bagi diri mereka, kesehatan mereka, juga anggota keluarga dan pasien-pasien lain dalam pelayanan mereka. Kami doakan untuk anggota jemaat kami, untuk Bu Ani Une Putih, Bu Paulina Wataha,
dari Foniper Sulesi, untuk Pak Harul Manogan, Bu Ayu Palimbunga. Midoakan untuk Pak Albinus Kobis, Bu Elim Mangayun, Bu Sarah Mangge, Bu Melani Chong, dari Yoswita Damayanti, Pak David Pranata, Bu Tesia Pranata, Bu Deborah Pranata, serahkan Pak Tedion Kusbin, dari Grace Tauran, dari Stevi Tauran, Bu Ranitan, Bu Manuela Kris Cahyani, yang Wismiarso, Pak Gerida Labaso, Bu Octavian Hidemi, Pak Nikolas, dan Bu Sopi. Tuhan, dalam kondisi mereka, keadaan mereka, dan dimanapun saat ini berada dan melayani, pakailah hamba-hambamu bersama dengan banyak rekan lainnya dalam perjuangan dan perangan ini. Kami doakan untuk masyarakat sekeliling kami tinggal. Tuhan, Kau menolong, terus menyadarkan untuk kami semua bersama bisa terima vaksin juga dalam upaya menghadapi, merangi. Dan Tuhan yang memberi kekuatan kuasa-Mu untuk kami bertahan dalam setiap situasi, terus juga menyatakan kasih dan pelayanan kami kepada sesama, muliakan Engkau. Kami doakan untuk hidup dan pekerjaan jemaat-Mu, baik yang dilakukan di rumah, di luar rumah, tempat kerja, dengan segala pembatasan-pembatasan yang ada. Tuhan, Kau Allah yang tidak terbatas bekerja dalam diri hamba-hamba-Mu, memakai untuk terus menjadi berkat dan berkati hidup bagi suami, hidup sebagai istri, sebagai anak, sebagai orang tua. Pakailah masing-masing anggota keluarga hadir dapat menjadi berkat. Orang tua bagi anak-anak dalam membina, memimpin mereka dalam hidup kerohanian, dalam menyekolahkan, mengantar bekerja, dan juga membangun rumah tangga. Tuhan pimpin anak-anak dalam tantangan belajar di masa ini secara daring. Kami doakan Tuhan, Kau pimpin dan tolong, baik anak-anak yang bersama kami di sini, yang jauh dari sisi kami, dimanapun mereka belajar dan bekerja. Tuhan pimpin, berkati, pelihara. Kami doakan untuk ibu-ibu hamil tengah jemaat kami, mohon pertolongan berkat Tuhan selama mengandung sampai melahirkan, segala keadaan baik karena pertolongan Tuhan. Jemaat kami yang merindukan punya anak dalam pernikahan mereka, berkat Tuhan, anugerah Tuhan yang menghadirkan, menjawab doa mereka, kerinduan mereka. Tuhan memelihara pernikahan kami semua, juga anak-anak muda yang bergumul dan persiapkan diri untuk membangun rumah tangga. Pernikahan Kristen pada waktu-Mu, karuniakan pasangan hidup yang sepadan dalam iman, dalam kasih akan Tuhan, dalam hidup yang benar untuk memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa dan serahkan untuk seluruh anggota jemaat kami yang berulang tahun dalam minggu ini. Tuhan berkati hidup dan masa depan mereka, dijalani dalam takut akan Tuhan, muliakan Engkau, diberkati untuk menjadi berkat. Kami serahkan untuk keamanan di provinsi ini. Sering ada keributan, perang-perang, suku penembakan antara TNI, Polri, demikian juga dengan saudara-saudara kami di hutan dalam usaha dan perjuangan mereka untuk melepas dari NKRI. Kami mohon Tuhan sadarkan mereka dan bawa pulang mereka kembali kepadamu, bertekuk lutut sujud menyembah Engkau sebagai Tuhan dan Raja, Tuhan dan Juru Selamat. Kami serahkan untuk pemberitaan Injil kepada semua orang yang belum percaya di tengah kota ini, di provinsi ini, bahkan dari Papua sampai ke ujung bumi. Tuhan memberkati kami, memberitakan dan memperkenalkan tentang Tuhan di antara bangsa-bangsa. Banyak orang boleh mengenal, menyembah Engkau, muliakan nama-Mu bersama kami. Kami serahkan untuk Ukraina, untuk Rusia dalam peperangan. Mereka kondisi keadaan yang hancur berantakan. Kami doakan Tuhan jaga dan lindungi juga para misionaris yang masih dan terus bertahan di Ukraina demi memelihara jemaat Tuhan.
Kami mohon perlindungan dan berkat Tuhan. Menguatkan mereka dari berbagai kemungkinan pengaruh karena hancurnya kota dan bangsa ini. Kami mohon pertolongan Tuhan, memberkati pekerjaan kabaran Injil, pelayanan kemanusiaan dan apapun yang dilakukan di sana. Boleh membawa berkat bagi pemulihan. Kami mohon ada damai. Tuhan, kami doakan untuk Amerika yang bekerja dan di balik semua ini untuk membuat bangsa-bangsa dengan segala keadaan yang goncang. Kami mohon Kau juga sadarkan mereka dan bawa kepada pertobatan dalam Yesus, agar mereka ikut ambil bagian dalam mengupayakan perdamaian sejati karena kehadiran Kristus dalam hati dan hidup mereka di tengah bangsa dan negara itu. Kami persembahkan diri kami kepadamu untuk menjadi alat berkat. Kami juga persembahkan persembahan dalam bentuk uang. Tuhan berkenan menerima, memberkati pekerjaanmu, memuliakan namamu. Demi Kristus Yesus Tuhan kami yang hidup. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri, kita akan menyanyi doksologi. Mari kita arahkan hati kepada Tuhan, sumber segala berkat. Pulang ke dalam hidup kita, melakukan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh tengah keluarga kita, mengajarkannya dan memberikan contoh teladan dan mendorong semua orang untuk hidup seturut firman Tuhan. Alamilah berkat-berkat Tuhan dalam hidupmu. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Mari jemaat Tuhan silakan duduk. Sebelum saat teduh saya sampaikan dua warta. Yang pertama tentang kebaktian umum di gereja. Kita tetap hanya satu kali pada pukul 6.30 waktu Indonesia bagian timur. Tiap minggu berjalan sampai kami akan mengumumkan kembali jika ada perkembangan ataupun perubahan ke arah lebih baik khusus situasi COVID yang kita hadapi. Hal yang kedua, untuk kita di komisi, baik komisi anak, remaja ataupun pemuda, kita bisa mengadakan rapat pembicaraan dengan pengurus, mengambil keputusan sesuai kondisi yang kita hadapi, lalu menjalankannya. Tapi instruksi dari pemerintah, khusus pemerintah kota, kita perhatikan tentang pembatasan-pembatasan. Seperti apa jumlah kehadiran 50% misalnya dalam ruangan tertentu. Kita ikuti itu.
Dan kemudian untuk rayon kita lebih baik secara online saja, tidak bertemu dari rumah ke rumah, karena rumah kita warga jemaat Kalam Kudus tidak ada yang besar atau luas. Firman Tuhan yang disampaikan hari ini diakhiri dengan 2 pertanyaan. Kita boleh diskusikan di rayon, di ibadah keluarga, di kelompok-kelompok kecil, di komsel, membicarakan bagaimana kita menerapkan firman dalam kehidupan keluarga kita. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Kita boleh ambil saat teduh.